Berbelas kasihan dan maharahin Tuhan kepada mereka yang takut akan Dia, dan kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Bacaan diambil dari surat Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan pasal yang kedua ayat yang ketiga. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah batu buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak akan berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara mereka itu pernah Ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran-pelanggaran ketidaktaatan mereka mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mulanya diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksiannya mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh berbagai pernyataan kuasa dan karunia Roh Kudus yang dibagi-baginya menurut kehendaknya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Hikmatilah, mari kita menyanyikan suci, damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Dan diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilang, tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia pada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk di beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni
berdosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat ke tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bishem Hamashiach. Kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Allah di dalam penciptaan, setelah segala sesuatu diciptakan, Allah mengatakan telah baik dan sudah baik. Merujuk pada artian bahwa apa yang keluar dari Allah tidak ada satupun yang jelek. Apa yang keluar dari Allah tidak ada satupun yang bertentangan dengan sifat dan keberadaan Allah. Semua itu merefleksikan apa yang ada di dalam Allah. Makanya ada doa yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah itu baik adanya, itu bagus adanya. Artinya bahwa di dalam pandangan Allah tidak pernah terlintas menciptakan sesuatu yang bertentangan dari sifat dan keberadaan Allah. Kalau Allah itu baik, maka yang diciptakan itu baik. Kalau Allah itu murni, maka yang diciptakan itu adalah murni. Kalau Allah itu mulia, maka yang diciptakan itu mulia. Pada dasarnya, semua yang ada di jagat yang keluar dari Allah itu adalah baik adanya. Karena itulah, kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan berpasang-pasangan, ada jelek, ada baik, ada putih, ada hitam, itu semua tidaklah terlintas di dalam Allah. Karena apa? Karena hitam itu adalah bayangan daripada yang putih. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah baik dan merefleksikan keberadaan Allah yang baik itu. Nah, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia telah menyakiti Allah. Manusia telah putus dari Allah. Ini bukan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi manusia lebih mengikuti apa yang ada di dalam kalbunya. Menentang Allah, jauh dari Allah, dengan melakukan kehendak bebas secara salah. Padahal Allah itu adalah sumber hidup, sumber kebajikan, sumber kemuliaan, dan kesucian. Putusnya manusia dari Allah. Karena menggunakan kehendak bebas secara salah itulah menjadikan manusia itu mati. Menjadikan manusia itu rusak. Menjadikan manusia itu gelap di dalam segala langkah-langkah kehidupannya. Makanya Nilas pernah mengatakan bahwa setelah manusia itu masuk di dalam posisi post-lapsaria, apa yang terjadi? Segala lini kehidupan manusia itu telah melenceng dan telah menyimpang serta tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Pikirannya melenceng, kalbunya rusak, dan kehendaknya pun juga rusak. Karena itulah, mengingat bahwa manusia itu sudah tidak mampu lagi mencapai apa yang
dinamakan dengan theosis, melalui dirinya sendiri. Maka Sang Sabda itu menjelma menjadi manusia atas kehendak Allah di dalam dirinya sendiri. Mengapa harus Sang Sabda? Karena yang mengeksekusi atau sebagai pengeksekutor tentang ciptaan itu adalah Sang Sabda. Sehingga dengan demikian bukan Bapa yang menjelma, bukan Roh yang menjelma, tetapi Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Menunjuk pada artinya bahwa Allah itu tidak menginginkan manusia itu mati. Allah tidak menginginkan manusia itu terasing. Allah tidak menginginkan manusia itu hidup sebagai yatim piatu. Tetapi apa yang Allah kehendaki di dalam hidup manusia itu suci, sebagaimana dia suci, dekat dengan Allah. Sehingga dengan demikian manusia itu layak dikatakan sebagai gambar Allah, layak dikatakan sebagai citranya Allah, layak sebagai yang dikatakan pemantul kehidupan Allah di dalam kehidupan manusia. Karena itulah Yesus kemana saja dia tetap mengajar, dia tidak pernah diam, dia tidak pernah berhenti, selalu speak up, membicarakan tentang hidup suci, hidup murni, kalbu yang bersih di hadapan Dia yang menciptakan itu. Nah, di situ ada seperti halnya dikatakan oleh Markus, ada seorang lumpuh yang tidak bisa berjalan, maka digotong oleh 4 orang menuju rumah di mana Yesus itu berada. Tetapi karena rumahnya sesak dengan orang ini tidak bisa datang ke hadapan Yesus, tetapi dia tidak putus asa. Dia mempunyai suatu keinginan yang sungguh untuk dapat tersembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Maka dia naik atap. Nah, orang yang lumpuh itu diturunkan tepat di depan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Bukan iman si lumpuh, tetapi yang dikatakan adalah iman yang membawa orang lumpuh ini. Karena iman mereka, maka tersembuhlah, diampuni dosa-dosa. Nah, ini dikaitkan oleh para bapak gereja dengan baptisan anak, ya, kepada gereja. Nah, orang atau seorang anak ini kan tidak mempunyai kemampuan untuk menyatakan keyakinannya, untuk menyatakan imannya kepada Yesus. Tidak. Tetapi orang tuanya yang mempunyai keyakinan bahwa yang perlu diselamatkan itu bukan hanya yang dewasa, bukan hanya kakek-kakek dan nenek-nenek, tetapi juga bayi pun juga perlu diselamatkan. Karena itulah bayi perlu dibaptis. Nah, karena bayi ini tidak bisa mentikar kalbunya sendiri, maka perlu adanya apa yang dinamakan dengan Bapa Selam, Bapa Baptis, seperti halnya orang yang lumpuh tadi diselamatkan karena yang membawa orang lumpuh itu. Dan itu dapat kita identikan bahwa si lumpuh ini seperti bayi, sedangkan yang bawah ini adalah seperti Bapa Selam yang membawa bayi kepada Allah. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah ini tidak menginginkan manusia itu terus terpuruk di dalam kehidupan. Tetapi Allah itu menginginkan manusia itu bangkit dan menuju kepada posisi yang Allah telah sediakan dan rencanakan dari semula, yaitu sebagai gambar yang tanpa rusak. Dari sini kita dapat melihat bahwa berdosa atau tidaknya manusia itu tidaklah pernah menggagalkan rencana Allah untuk menciptakan manusia mencapai apa
dinamakan dengan teosis atau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Sesuatu yang baik itu tidak selalu ditanggapi dengan baik. Orang-orang Farisi mengatakan bahwa dia menghujat Allah. Karena apa? Karena mengatakan dosamu telah diampuni. Kata-kata dosamu telah diampuni itu menunjuk pada artian bahwa dia mengidentikan sendirinya sebagai Allah, karena hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa. Orang Farisi tidak mengerti bahwa Yesus ini memang manusia secara 100%, namun manusia ini lain, karena manusia ini adalah jelmaan daripada Sang Firman yang tinggal di dalam Allah dari kekal sampai kekal. Nah, karena dia tinggal di dalam Allah sebagai firman-Nya, maka dia seesensi dengan Allah. Makanya dia dapat melakukan itu. Dapat mengampuni, dapat membangkitkan orang. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa memang Allah itu tidak menginginkan manusia mati. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah hidup terberkati dalam kesucian. Nah, ini sebenarnya adalah merupakan program Allah bagi manusia. Karena itulah kita harus betul-betul sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang betul-betul dapat dikatakan bak biji mata Allah. Berbeda dengan makhluk yang lain. Mengapa demikian? Karena kita adalah mahkota dunia. Kita adalah raja dunia. Kita adalah penguasa dunia. Artinya bahwa kita dapat merefleksikan apa yang ada di dalam diri Allah. Karena itulah kita bersyukur. Kita yakin bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan kita. Sebagai suatu prinsip yang harus kita lihat bahwa Allah tidak pernah menganggap kita rendah. Tetapi Allah itu selalu mengasihi kita meskipun kita telah menyakiti Allah. Karena itulah dekatkan dirimu kepada Allah. Karena hanya di sanalah keselamatan kita. Di sanalah pembaruan kita. Di sanalah tempat kita berlindung. Karena hanya Dia